Takaichi menang pemilu Jepang, raup kemenangan telak. William Epstein disebut mata-mata Israel. Festival Sakura Fuji Yoshida dibatalkan, para turis buang sampah sembarangan. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Jengtira, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilu Jepang. Hasil ini menguatkan posisinya sebagai pemimpin perempuan pertama di Jepang. Lantas, apa strategi Takaichi hingga meraup kemenangan besar? Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum yang digelar di Jepang pada Minggu 8 Februari 2026. Hasil proyeksi koalisi partai berkuasa berhasil mengamankan mayoritas 2/3 kursi di majelis rendah yang sangat berpengaruh. Kemenangan ini memberikan mandat kuat bagi Takaichi menjalankan agenda konservatifnya selama 4 tahun ke depan. Media lokal memproyeksikan Partai Demokrat Liberal atau LDP pimpinannya meraih sekitar 300 dari 465 kursi yang diperebutkan. Bersama mitra koalisinya, blok pemerintah Takaichi meruap suara. Kemenangan koalisi Sanae Takaichi membuka jalan akan janji Takaichi berupa pemotongan pajak yang menakuti pasar keuangan, serta belanja militer yang bertujuan melawan Cina. Sanae Takaichi yang konservatif menjadi pemimpin perempuan pertama Jepang mengaku terinspirasi oleh Iron Lady asal Inggris, Margaret Thatcher, meninggal pada 8 April 2013. Dengan mitra koalisinya, Japan Innovation Party atau Partai Inovasi Jepang, dikenal sebagai ISHIN, Takaichi menguasai 352 kursi dan 2/3 kursi mayoritas super. Hal ini memudahkan agenda legislatifnya karena Takaichi bisa mengesampingkan majelis tinggi karena tidak memiliki mayoritas. Sebelumnya Takaichi saat ini berusia 64 tahun mengadakan pemilu dadakan musim dingin yang jarang terjadi. Ia memanfaatkan tingkat popularitas pribadinya yang tinggi sejak ia ditunjuk memimpin Partai Demokrat Liberal pada Oktober 2025. Para pemilih tertarik pada sosoknya yang belak-belakan dan pekerja keras. Namun cenderungan nasionalis dan penekanan keamanan merenggangkan hubungan dengan negara tetangga Jepang, China. Janji-janjinya mengenai pemotongan pajak mengguncang pasar keuangan Jepang. Warga bersusah payah melewati salju memberikan suara. Kondisi hujan salju mengganggu lalu lintas dan mengharuskan beberapa TPS tutup lebih awal. Euforia kemenangan Takaichi disambut hati-hati pasar keuangan, terutama terkait rencana pemerintah menghadapi utang publik Jepang yang sangat besar. Sejumlah pelaku pasar kini menantikan kejelasan arah kebijakan fiskal Takaichi dalam waktu dekat. Di tengah ekspektasi publik, perhatian juga tertuju pada bagaimana Takaichi akan menavigasi isu-isu luar negeri, khususnya relasi dengan China. Pada November 2025, pernyataan Takaichi mengenai kemungkinan intervensi Jepang bila China menyerang Taiwan sempat memicu kemarahan dari pemerintah China. Kunjungan Takaichi ke kuil Yasukuni dan sambutan hangatnya terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang ke Jepang turut memperkeruh suasana. Informasi selanjutnya, pemerintah Inggris mengerahkan 6 jet tempur siluman ke pangkalan udara RAF Akrotiri di Siprus. Pengerahan jet tempur di saat kekhawatiran perang Amerika Serikat dan Iran pecah. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas, negosiasi keduanya tak membuahkan kesepakatan. Pemerintah Inggris mengerahkan 6 jet tempur siluman F-35B ke pangkalan udara RAF Akrotiri di Siprus pada Jumat 6 Februari 2026. Pesawat ini diterbangkan dari RAF Marham dan tiba di Siprus. Pengerahan jet tempur di saat kekhawatiran perang Amerika Serikat dan Iran pecah. Potensi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Negosiasi keduanya di Oman tidak membuahkan hasil. Pengerahan jet tempur dinilai sebagai langkah bagian dari upaya Inggris memperkuat perlindungan terhadap instalasi militer serta kawasan sekitarnya, ditambah situasi keamanan di wilayah timur semakin memburuk. 6 unit jet tempur generasi kelima ini akan bergabung dengan armada jet Typhoon lebih dulu yang ditempatkan di Siprus. Dilaporkan The Times pada Senin 9 Februari 2026, pesawat ini ditugaskan dalam kapasitas murni defensif. Pengiriman kekuatan militer bersamaan sinyal positif dari jalur diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran. Pertemuan perwakilan kedua negara digelar di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari 2026. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, namun akan ada melanjutkan dialog pada pekan berikutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan optimisme usai pertemuan tersebut. Negosiasi meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung.
Dikutip dari AFP, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terbuka menyatakan ketidakpercayaannya terhadap Amerika Serikat. Sebelumnya, pembicaraan antara Teheran dan Washington dilanjutkan di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari 2026 setelah berminggu-minggu ketegangan meningkat menyusul peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di perairan Teluk Persia dekat Iran. Dalam perundungan ini, Iran menegaskan posisi Teheran mengenai batasan-batasan dalam negosiasi. Araghchi menekankan program rudal Iran sama sekali tidak masuk daftar materi yang bisa diperdebatkan. Selain itu, pengayaan nuklir merupakan hak yang tidak bisa diganggu-gugat pihak manapun. Ya pemirsa, sejak akhir Januari 2026, file mendiang Jeffrey Epstein bikin heboh sedunia. Ia mencatut sejumlah nama besar dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mantan Pangeran Andrew dari Inggris, Bill Gates, hingga Elon Musk. Kini Jeffrey Epstein disebut-sebut sebagai mata-mata atau agen Mossad Israel. Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis 3,5 juta halaman dokumen Jeffrey Epstein pada Jumat 30 Januari 2026. Dalam arsip tersebut, disebut-sebut Jeffrey Epstein sebagai mata-mata atau agen Mossad Israel. Melansir Anadolu pada Minggu 8 Februari 2026, dugaan tersebut berasal dari keterangan seorang informan rahasia Biro Investigasi Federal atau FBI yang tertuang dalam berkas perkara Epstein. Dalam catatan, informan dikategorikan sebagai Confidential Human Source atau CHS, mengungkapkan pengacara Epstein, Alan Dershowitz, pernah memberikan pernyataan khusus kepada Alexander Acosta, saat itu yang menjabat sebagai Jaksa Agung Distrik Selatan Florida. Dershowitz menyebut Epstein sebagai jaringan intelijen Amerika Serikat dan negara sekutunya. Dalam dokumen, CHS membagikan rekaman panggilan telepon Dershowitz dan Epstein. Setelah panggilan, Mossad menghubungi Dershowitz, memberikan pengarahan. Diyakini Epstein sebagai agen Mossad saat memanas persaingan regional melibatkan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi rumor seliburan Epstein sebagai mata-mata Israel pada Jumat 6 Februari 2026. Netanyahu secara tegas membantah keterlibatan Epstein dengan dinas rahasia negaranya. Netanyahu menyatakan hubungan dekat antara Epstein dan Ehud Barak tidak menunjukkan Epstein bekerja sama untuk Israel. Dalam dokumen juga mengungkapkan Epstein mendanai Friends of Israel Defense Force atau FIDF dan Organisasi Pembangunan Pemukiman Jewish National Fund atau GNF. Epstein disebut mengirimkan $25.000 Amerika Serikat ke FIDF. Menurut dokumen, Epstein juga menyumbangkan $15.000 Amerika Serikat kepada organisasi nirlaba GNF. Beralih ke kabar lain, 2 gedung hunian bersebelahan di kota Tripoli, Lebanon roboh. Peristiwa ini menewaskan belasan korban jiwa. 2 gedung hunian bersebelahan di lingkungan Bab al-Tabaneh di kota Tripoli, Lebanon, ambruk pada Minggu 8 Februari 2026, menewaskan 15 orang. Diberitakan Reuters pada Senin 9 Februari 2026, Direktur Jenderal Pertahanan Sipil Iman Kreis menerangkan tim penyelamat berhasil mengevakuasi 8 orang dari reruntuhan bangunan berlokasi. Kepala Dewan Kota Tripoli, Abdel Hamid Karimeh, menyatakan ia tidak bisa memastikan berapa banyak orang yang masih hilang. Berdasarkan keterangan awal layanan penyelamatan, kedua bangunan diperkirakan dihuni sekitar 22 orang. Pihak berwenang mulai menyediakan tempat penampungan sementara bagi keluarga-keluarga yang mengungsi. Komite Bantuan Tinggi Lebanon menawarkan tunjangan perumahan hingga 3 bulan. Selain itu, Lembaga Amal Kementerian Urusan Sosial dan organisasi internasional sedang berkoordinasi untuk memberikan bantuan. Peristiwa runtuh gedung di Tripoli bukan kali ini saja terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah bangunan tua di kota terbesar kedua Lebanon dilaporkan ambruk. Fenomena ini menyoroti potret buram infrastruktur memburuk serta pengabaian pemeliharaan selama bertahun-tahun. Masalah bangunan tidak aman di Tripoli dipicu akumulasi berbagai faktor, mulai dari pelanggaran konstruksi, lemah pengawasan otoritas, hingga minim perawatan rutin. Kondisi diperparah oleh undang-undang pengendalian sewa yang sangat ketat, dinilai menghambat para pemilik bangunan untuk berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi dari Bad Bunny yang menyampaikan pesan persatuan mengenai cinta dan kemanusiaan. Setelah jeda berikut ini, tetap saksikan Mata Dunia.
terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bad Bunny menyampaikan pesan persatuan mengenai cinta dan kemanusiaan saat tampil di Super Bowl LX Halftime Show di Levi's Stadium Santa Clara, California, Amerika Serikat. Di hadapan jutaan pasang mata, ia mengibarkan berbagai bendera dan menegaskan cinta lebih kuat daripada kebencian. Bad Bunny menghadirkan pertunjukan halftime Super Bowl yang meriah, teatrikal, dan penuh pesan budaya saat tampil di hadapan puluhan juta penonton di Super Bowl LX Halftime Show di Levi's Stadium Santa Clara, California, Amerika Serikat hingga Casita, rumah kecil ikonik yang identik dengan konser residensi Bad Bunny di kampung halamannya. Nuansa pesta jalanan langsung terasa ketika ratusan penari memenuhi area panggung. Bad Bunny membawakan sejumlah lagu populer. Setelah penampilan bersama Gaga, Bad Bunny melanjutkan pertunjukan dengan dansa energik. Segmen emosional tamu spesial lain adalah Ricky Martin. Dengan konsep diusung Bad Bunny, panggung Super Bowl kali ini berubah menjadi pesta dansa bernuansa Latin, lengkap dengan musik, di stadion, dan dengan cepat menjadi perbincangan global di media sosial. Banyak pihak menilai penampilan tersebut sebagai pernyataan terbuka di tengah meningkat polarisasi dan ketegangan dunia. Banyak penonton memuji Kabar berikutnya, Festival Bunga Sakura di Taman Arakurayama Sengen dekat Gunung Fuji, Jepang dibatalkan tahun ini. Pemerintah kota menyebut keputusan ini diambil demi menjaga ketertiban dan kenyamanan warga. Para turis dilaporkan BAB dan membuang sampah sembarangan. Festival Bunga Sakura Jepang di dekat Gunung Fuji, Jepang dibatalkan usai para pejabat mengungkapkan ada peningkatan perilaku wisatawan yang tak tertib. Pengumuman pembatalan ini disampaikan pejabat kota Fuji Yoshida di Jepang Tengah pada Februari 2026 akibat over-tourism atau lonjakan wisatawan berlebihan mengganggu kenyamanan warga lokal, memicu sampah berserakan dan kemacetan parah. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak lonjakan pengunjung. Pihak berwenang menyebutkan insiden berulang perilaku sangat mengganggu. Selain membuka pintu rumah pribadi tanpa izin untuk menggunakan toilet, para pejabat melaporkan para turis juga membuang sampah sembarangan. Para pelancong juga buang air besar di halaman pribadi dan membuat keributan ketika ditegur warga. Wali Kota Fuji Yoshida menyatakan pemerintah kota harus mengutamakan kenyamanan dan lingkungan hidup masyarakat setempat. Keputusan ini menandai berakhir salah satu agenda musim semi yang cukup populer di Pagoda Kureto di Taman Arakurayama Sengen, Fuji Yoshida, Prefektur Yamanashi, Jepang. Festival Bunga Sakura selama ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Festival tahunan ini sudah berlangsung selama sekitar 1 dekade. Setiap musim semi, festival ini menarik perhatian sekitar 200.000 wisatawan. Lokasinya dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati pemandangan Gunung Fuji dengan latar bunga sakura. Meski festival ditiadakan, Taman Arakurayama Sengen diperkirakan tetap dibuka untuk umum selama musim sakura. Pemerintah kota akan menyiapkan langkah pengaturan kunjungan. Pemerintah kota juga menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan acara besar di masa mendatang. Langkah ini diambil agar kegiatan pariwisata tetap berjalan tanpa mengganggu kehidupan warga. Ya, masih dari Jepang, ini ada Festival Salju Sapporo 2026 yang menjadi ikon utama musim dingin Jepang. Awal mula festival ini mulai digelar pada tahun 1950. Kini menjadi salah satu ajang musim dingin terbesar di Jepang. Tahun ini memamerkan ratusan patung salju dan es raksasa di 3 lokasi utama. Sapporo Snow Festival 2026 atau Festival Salju Sapporo tahunan resmi dibuka. Ikon utama musim dingin Jepang yang berlangsung pada 4 hingga 11 Februari 2026 di Sapporo, Hokkaido. Festival ini mulai digelar pada tahun 1950. Awalnya digagas oleh pelajar SMP dan SMA setempat yang memamerkan 6 patung salju di Taman Odori. Sejak saat itu, ajang ini terus berkembang dan menjadi ikon musim dingin kota Sapporo. Kini menjadi salah satu ajang musim dingin terbesar di Jepang. Acara ini menarik lebih dari 2 juta pengunjung dari dalam dan luar negeri setiap tahun. Festival ke-76 tahun ini memamerkan 200 patung salju dan es raksasa di 3 lokasi berbeda di Sapporo, Hokkaido yaitu Taman Odori, Susukino, dan Sudome. Patung salju dan es berukuran besar maupun kecil berderet sepanjang 1,5 km di Taman Odori. Kawasan ini diterangi sorotan lampu sejak matahari terbenam hingga pukul 10 malam waktu setempat. Di area 11 Chom, tim dari berbagai negara berpartisipasi dalam kompetisi patung salju internasional. Pengunjung bisa menyaksikan langsung proses pembuatan patung selama festival digelar. Selain Taman Odori, lokasi Sudome menyajikan seluncuran salju raksasa serta berbagai aktivitas dalam dan luar ruangan.
Sementara di kawasan Susukino, pengunjung dapat menikmati pahatan es, iluminasi, hingga ice bar. Festival Salju Sapporo menawarkan suasana berbeda di setiap lokasi, menjadikannya salah satu destinasi musim dingin terkenal di Jepang. Melansir Kyodo News, salah satu pahatan dipamerkan adalah karya bertema Star Wars yang menampilkan karakter Mandalorian dan Grogu di Odori Park Sapporo. Pengunjung bisa melihat pahatan kastil Suruga setinggi sekitar 15 meter dari Aizu Wakamatsu, prefektur Fukushima, yang dipamerkan di Odori Park. Ya, informasi selanjutnya, ratusan off-cut celana denim bekas didaur ulang menjadi partisi ruangan handmade. Hasil akhir daur ulang menampilkan panel interior bernilai estetik tinggi. Sebuah proyek desain bernuansa sustainability menjadi perbincangan warganet lantaran bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan serta terobosan baru. Video diunggah akun fashion Bata memperlihatkan cara limbah denim dianggap tak terpakai, diolah menjadi panel interior bernilai estetik tinggi. Inisiatif ini dikerjakan workshop fashion Bata bernama Indra Leonardo. Seluruh bahan limbah denim disediakan televisi Star Katalog untuk proyek tersebut. Dalam video terlihat tahapan pembuatan partisi dimulai dari perakitan rangka kayu secara manual hingga proses pemadatan serpihan denim menggunakan teknik press. Bahan-bahan diproses menjadi lembaran solid bertekstur khas. Seluruh pengerjaan dari sortir, pemadatan sampai instalasi akhir dilakukan secara manual tanpa mesin industri. Ini menjadi komitmen hasil produksi buatan tangan atau handmade. Usut diusut, satu unit partisi ruangan menghabiskan sekitar 150 pasang off-cut celana denim. Jumlah ini menunjukkan betapa besar potensi limbah industri fashion bisa didaur ulang. Bahan nyaris dibuang, diubah menjadi elemen desain baru jauh lebih bernilai. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat warisan sejarah di Malaysia. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Malaysia merupakan sebuah negara kaya sejarah Islam, memiliki dinamika ekonomi modern dan budaya berakar kuat pada peradaban Melayu. Malaysia memiliki pelabuhan yang dulunya menjadi simpul penting perdagangan Asia. Seperti apa keindahan Malaysia, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Malaysia. Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Malaysia. Islam mulai masuk ke Semenanjung Melayu sejak abad ke-12 melalui jalur perdagangan maritim. Perdagangan dari Arab, Persia, hingga India membawa ajaran Islam seraya membangun hubungan ekonomi dengan penduduk lokal. Letak geografis Malaysia membuatnya menjadi pusat mobilitas perdagangan sejak berabad-abad lalu. Kedudukan strategis di jalur pelayaran dunia menghubungkan pedagang dari Nusantara, China, India, hingga Timur Tengah. Dari aktivitas perdagangan inilah lahir masyarakat multi-etnis dari Melayu, China, India, Arab, hingga Eurasia yang kemudian memperkaya budaya Malaysia. Keberagaman kuliner, bahasa, dan adat yang khas. Kuala Lumpur. Ibu kota Malaysia ini adalah jantung pemerintahan dan ekonomi. Kota ini berkembang menjadi pusat bisnis dan hub internasional yang memadukan modernitas dengan keberagaman budaya. Di tengah lanskap kota berdiri megah menara kembar Petronas, ikon global Malaysia. Bangunan ini pernah menjadi gedung tertinggi di dunia. Menara kembar ini bukan hanya kebanggaan nasional, tetapi juga simbol kemajuan teknologi dan ekonomi Malaysia. Di pinggiran Kuala Lumpur terdapat Batu Cave, rangkaian gua kapur berusia sekitar 400 juta tahun. Di dalamnya terdapat kuil Hindu yang menjadi pusat perayaan Thaipusam setiap tahun. Batu Cave menjadi destinasi wisata alam, budaya, dan spiritual yang menyatu. Disinilah terlihat jelas harmoni antar agama yang menjadi ciri utama Malaysia. Melaka.
adalah salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-15 hingga ke-16. Letaknya yang strategis menjadikan pusat perdagangan internasional dari rempah Nusantara, tekstil India, porselin Cina, hingga komoditas dari Arab dan Persia. Di kota inilah berbagai budaya bertemu membentuk etnis. Melaka juga menyimpan jejak kolonial yang kuat. Di pusat kota tua terdapat kawasan Red Square atau Dutch Square, barisan bangunan merah yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Di sini, berdiri Christchurch Melaka, menara jam, dan bangunan kolonial lainnya yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Kawasan ini terasa seperti perjalanan melintasi masa lalu, dari kejayaan pelabuhan, penaklukan kolonial, hingga kota modern yang menjaga identitas sejarahnya. Kuala Kangsar di negeri Perak dikenal sebagai kota diraja. Salah satu ikonnya adalah Masjid Ubudiyah, yang merupakan masjid kerajaan yang dibangun pada tahun 1913. Dengan kubah emas dan arsitektur bergaya Indo-Saraceni, Masjid Ubudiyah dianggap sebagai salah satu masjid terindah di Malaysia. Proses pembangunan sempat terhenti karena peristiwa unik. Dua gajah kerajaan bertarung dan merusak tubin marmer Italia. Meski berukuran tidak terlalu besar, keagungan masjid ini menjadikan simbol kebanggaan masyarakat Perak. Tidak jauh dari sana, berdiri Jembatan Victoria, merupakan jembatan kereta api bersejarah yang dibangun tahun 1900. Dengan struktur terus baja yang kokoh, jembatan ini dulunya menjadi jalur utama transportasi kolonial. Kini, Victoria Bridge menjadi destinasi wisata dan simbol perjalanan panjang perkembangan infrastruktur di Malaysia. Dari modernitas Kuala Lumpur, sejarah maritim Melaka, hingga keagungan Kuala Kangsar, Malaysia menunjukkan bagaimana tradisi, agama, dan perkembangan zaman dapat berjalan beriringan. Negeri jiran ini bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga cermin perjalanan panjang sejarah Asia Tenggara. Beralih ke kabar lain, pengembang pesawat supersonik Boom optimistis bisa meluncurkan penerbangan melampaui kecepatan suara pada tahun 2029. Seyakin apa analis Dirgantara dan apa yang membedakan pesawat baru ini dengan yang lain? Berikut tayangannya untuk Anda. Selama 10 tahun terakhir, perusahaan Dirgantara Amerika Serikat Boom Supersonic mengembangkan penerbangan melebihi kecepatan suara dengan pesawat supersonik yang diberi nama Overture. So we've all got a future to look forward to of flights that are faster and more sustainable aboard Overture, which should be ready for passengers in about 5 years. Begitu diluncurkan, Overture menjanjikan penerbangan dari New York ke London dalam 3,5 jam. Jauh lebih singkat dari waktunya sekarang selama sekitar 7 jam. Ini hampir sama dengan waktu terbang Concorde, pesawat supersonik yang diluncurkan akhir tahun 1960-an. Meski harga tiket pulang pergi untuk Overture diproyeksikan $5.000, jauh lebih murah dibandingkan tiket Concorde. Concorde was really remarkable for a 1960s airplane, in many ways ahead of its time. But the big problem was it was simply too expensive for most people to fly on. Think $20,000 a ticket, which for most people is just not reliable transportation. But fast forward literally 60 years, now we've got new materials, better aerodynamics, more efficient engines. Everything electronic has gotten lighter weight and better. So we can build a new generation supersonic airplane that is more affordable to fly on and can cover more routes as well. Setelah mengalami masa jaya tahun 1970-an, pesawat Concorde akhirnya dipensiunkan tahun 2003. If the Overture is flying in the next 5 years, I should be one of those people standing at the edge of a runway cheering, because I think it's a great technological advance. It's whether or not, of course, airlines are going to take up this position. Menurut Boom Supersonic, Overture telah mulai diminati sejumlah maskapai penerbangan di Amerika Serikat maupun internasional dan mengundang antusiasme konsumen. Bandara di Amerika Serikat belakangan umumnya relatif sibuk dengan jumlah penumpang telah mendekati atau bahkan melampaui angka pra-pandemi. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak yang rela untuk membayar $5.000 untuk penerbangan dari New York ke London?
Karena pada saat yang sama, tiket New York-London bisa didapatkan dengan harga ratusan dolar. I can understand why people flew, and so many people flew Concord, London, New York, because that's where the money is. It's people who value their time and have a huge premium put on it. It's a niche market out there. And it'll be very interesting to see if Boom and Overture can actually make that market pay. Selain rute New York ke London dan sebaliknya, Boom Supersonic telah mengidentifikasi sedikitnya 600 rute lain yang juga bakal menguntungkan maskapai. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Jentera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.